Jadi kalau rahim itu kasih sayang di akhirat kelak, khusus di akhirat. Kalau Rahman itu dunia dan akhirat. Makanya itu tadi seperti yang ulun bilang. Makanya alhamdulillah kita diberi nikmat iman dan Islam sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita bisa merasakan dua-dua nikmat ini, nikmat Rahman ataupun nikmat Rahim. Di sini beliau juga kata beliau wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daripada kuasa dan kekuatan dan daya upaya kecuali itu semua bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, yang maha agung. Dalam artian kita mau bergerak, kita mau tidur, mau melakukan apapun, itu semua tidak bisa kita lakukan kecuali dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengarang kitab tidak bisa kecuali kalau diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri majelis ta'lim seperti ini juga ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang ini semua bukan daripada kekuatan kita ataupun kekuasaan kita untuk bisa berhadir di sini, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita untuk kekuatan untuk berhadir dalam majelis seperti ini. Oleh karena itulah kata para ulama, seandainya seseorang ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kekuatan, akhirnya orang lain menyuruh dia satu dunia berkumpul untuk berhadir majelis ta'lim atau majelis kebaikan, tidak bakalan bisa. Karena apa? Dia tidak diberi daripada kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya dia ini diberikan untuk kekuatan untuk berhadir dalam majelis seperti ini, walaupun satu dunia melarang dia untuk hadir, dia bisa berhadir. Karena apa? Al-haul wal quwwah min Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah juga kita jangan bersedih kalau misalnya harta tidak banyak. Kita mempunyai harta dari dulu, katanya kerja harta segini-segini aja. Orang-orang lain hartanya melimpah. Anak baru lahir katanya 20 tahun lebih muda daripada saya, tapi lebih sukses karena dia diberikan haul wal quwwah min Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diberi di situ, tetapi walaupun seperti itu juga kita harus melihat daripada nikmat yang lain. Jangan cuma melihat nikmat seperti itu. Soalnya orang sekarang banyak yang mengatakan nikmat harta, rumah, mobil dan lain sebagainya. Kalau kita melihat daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain, banyak lagi. Makanya seperti yang kita bilang kemarin, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau pada setiap harinya beliau berapa? 300 rakaat salat. Dan habis itu beliau berdoa, ya Allah, alhamdulillah sudah diberi nikmat kekuatan, diberi nikmat pernafasan, diberi nikmat Islam dan iman sehingga bisa beribadat. Luar biasa. Karena apa? Beliau musyahadah di situ daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala semua. Makanya kalau ada istilah sakit hati para aulia itu. Makanya sifat aulia apa? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak merasa takut, tidak merasa sedih. Karena apa? Karena manusia, ya, apapun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa menakuti mereka? Sedangkan mereka meyakini kekuatan tersebut berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka sedih ketika menerima musibah? Kalau seandainya mereka ini apa? Melihat ini satu musibah, tapi nikmat masih banyak yang lain yang melebihi daripada musibah tersebut. Makanya tidak pernah sedih, tidak pernah takut. Oleh karena itulah ini dibuktikan sama Rasulullah SAW. Ketika beliau hijrah, ada salah seorang daripada kafir Quraisy yang datang dengan kuda menghunuskan pedang kepada Rasulullah SAW. Ayo Muhammad, ayo sekarang, siapa yang bisa mencegah aku untuk berbuat seperti ini kepadamu? Kata Rasulullah SAW, Allah Al-Wahidul Qahhar, yang akan mencegah daripada bacokanmu, timpasanmu, ujar orang Banjar itu, ataupun lain sebagainya daripada perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Maka dia itu ketika terjadi seperti itu gemetar,
jatuh daripada pedangnya. Ayo bayangkan sudah berhadapan, ini tinggal timpas saja lagi jurang itu. Artinya siapa namanya menyelamatkan? Ya Rasulullah. Allah langsung apa? Gugur daripada pedang tadi. Habis itu diambil sama Rasulullah parang tadi. Kata Rasulullah, ayo siapa yang bisa menyelamatkanmu? Hah? Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Langsung orang ini gemeteran, nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Mereka tidak punya iman bahwasanya al-quwwah wal haul itu minallah subhanahu wa ta'ala. Maka dilepaskan sama Rasulullah SAW, dikasih pedang, balik dia karena ketakutan. Ini balik tengah perjalanan, saya ini adalah preman di negeri Arab, masa balik dengan tangan kosong? Sedangkan Nabi Muhammad itu tidak pernah berkelahi. Tengah perjalanan balik lagi, menghunuskan lagi pedang. Ayo siapa yang bisa mencegahmu daripada hunusan pedangku ini? Kata Rasulullah SAW, Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar itu gemetar lagi, jatuh lagi pedangnya, diambil lagi sama Rasulullah pedangnya. Ayo siapa yang bisa menyelamatkanmu daripada tikaman ini? Sampai terulang 3 kali. Akhirnya dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hakadha. Ini makna daripada la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mau menerangkan bahwasanya iman, Islam, taufik, hidayah itu semua berasal daripada siratan hati yang mana itu semua ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak daripada contoh-contohnya daripada orang-orang terdahulu. Contohnya ada 2 Musa. Musa yang pertama orang yang beruntung. Musa yang kedua orang yang celaka. Musa yang pertama dididik sama Fir'aun. Musa yang kedua dididik sama malaikat Jibril. Ayo bayangkan, malaikat itu tidak ada yang tahu bilangannya. Banyak malaikat itu, luar biasa. Ada sebahagian yang sujud sama Allah SWT, ada yang cuma ruku sama Allah SWT, ada yang kerjaannya ibadat, tasbih dan sebagainya. Pimpinannya siapa? Jibril alaihissalam. Siapa? Jibril alaihissalam. Bahkan Jibril ini yang membawa wahyu kepada para anbiya. Ini Jibril mendidik daripada siapa? Musa As-Samiri. Dididik. Sudah besar Pak Musa ini, tidak beriman sama Allah Ta'ala. Bahkan dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Padahal yang mendidik siapa? Jibril. Sebaliknya Nabi Allah Musa yang mendidik Fir'aun. Ini orang yang paling dilaknat ini, Fir'aun. Mengaku Tuhan Fir'aun ini. Penduduk Mesir harus menuruti kata-katanya, kalau tidak dibunuh. Ini Nabi Allah Musa, walaupun dididik sama Fir'aun, diterbiah, diasuh sama Fir'aun, dari kecil sudah apa? Beliau tarik janggutnya siapa? Fir'aun. Marah Fir'aun, kurang ajar ini anak kecil ini, menarik jenggotku. Ya udah bunuh aja sudah. Anak kecil, kata Sayyidina Asia, ini anak kecil masih nggak paham apa-apa, kok mau engkau bunuh? Dilepas sama si Fir'aun. Pada suatu hari lagi Fir'aun duduk di singgasananya, Nabi Allah Musa masih kecil, masih bayi. Nggak sengaja kaki Nabi Allah Musa, ujar orang Banjar tuh, menyepak ke bangku si Fir'aun. Batis bangku patah, terjungkang Fir'aun. Tambah sarik pulang nih Fir'aun. Kata Fir'aun, ini isyarah bahwasanya yang bakalan menghancurkan daripada kerajaanku orang ini. Contohnya dan sebagai tanda dan bukti di sini apa? Kaki daripada singgasanaku jatuh di tangan. Maka kata Sayyidatuna Asia, ini orang kuat. Engkau adalah raja yang mengaku Tuhan. Engkau butuh preman.
Engkau butuh orang yang menjaga daripada singgasanamu. Ini tandanya dia kuat. Ini kalau tumbuh besar nanti bakalan menolongmu dengan kekuatannya. Dilepas lagi sama Fir'aun. Dalam artian apa? Ini Nabiullah Musa akhirnya tumbuh besar menjadi Nabiullah yang menantang daripada Fir'aun. Nah, di sini kita mengambil kesimpulan akhirnya dari dua kisah ini, bahwasanya seseorang kalau memang dia ini adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, walaupun siapa yang mendidik, bisa jadi orang besar dan orang yang memegang teguh daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang siapapun yang mendidik hebatnya, kalau seandainya tidak diberikan daripada kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki daripada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tersebut akan menjadi orang celaka. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad mulai daripada kata beliau alhamdulillahilladzi yakdhifu idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah. Kata beliau, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang meletakkan suatu siratan di dalam hati orang-orang yang dikehendakinya law'atal iradah. Law'ah ini adalah sesuatu yang panas di hati. Law'ah ini kharbah fil qalb. Ya biasanya kita kalau seandainya mau ini mau itu biasanya ada gergetan, pengen itu. Nah, ini law'ah. Allah Subhanahu wa taala di dalam menghendaki seorang hamba, tiba-tiba pada suatu hari orang ini teringat dia daripada bahwasanya ini adalah perbuatan yang salah. Ini adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan bingung. Banyak daripada orang-orang yang waktu mudanya nakal, dari kecil nakal, masa bujangnya nakal. Satu kampung tahu bahwa ini nakal. Tahunya umur 40 rajin hadir di musola, rajin hadir sholat, rajin ini dan itu. Kenapa? Di dalam hatinya diberikan Allah Subhanahu wa taala law'atul iradah. Pada suatu hari ini orang nakal ini, gak tahu ini, gak tahu itu, gak tahu sholat, gak tahu puasa, gak tahu ini, gak tahu itu, pokoknya nakal lah. Maupun di dalam agama ataupun di dalam dunia, menyakiti orang, bikin bisnis di kampung. Umur 40, 50 tiba-tiba subuh ada di musola, besoknya ada lagi, majelis taklim, hadir rajin. Oh, karena apa? Pada suatu hari, pada suatu malam, tiba-tiba ada siratan hati yang diberikan oleh Allah SWT. Dia berpikir, ya Allah, ini katakan ini nakal benar. Bujang, mahal orang mungkin, kampung abad menanggapi aja. Umur 30, mau huru-hara aja kalian. Masuk keluar penjara, macam-macam sudah. Semua perbuatan pernah dilakukan. Tiba-tiba pada umur, ya Allah, aku lihat jatuh-jatuh meninggalan. Kayakku meninggalan sudah. Abah-abahku meninggalan, paman-pamanku meninggalan. Intinya apa? Karena di akhirat siapa yang menolongi aku? Kalau gawian aku kayak ini aja, nanti yang makin aku meninggal. Nah, di situ asalnya apa? Ini dari mana ini berasal sumber ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan law'atul iradah ini, akhirnya dia sadar. Ini perbuatan salah ini. Nanti kalau aku punya anak, kalau anakku melihat daripada kelakuanku seperti ini, kelakuan aku seperti ini, mungkin dia bakal mencontoh seperti itu juga. Kalau tidak dimulai dari aku berubah, kapan yang lain ikut berubah? Sebagian orang kan mikir, aku biar dia sudah nakal, karena anak masuk pesantren, biar kalau meninggal dia baca Yasin. Tapi itu sebagai murid. Yang anak tuh mikir, kalau saya bujur kan butuh jadi preman aja kan sudah tua. Abah udah nakal juga dulu. Nah akhirnya orang tua itu mikir juga aja, kalau aku nakal ini aja dulu ya. Kayak apa anakku
yang akan datang. Anak kalian, oh itu abah dulu nakal. Ini sini sampai nakal. Soalnya ujar sendiri karena ada faedahnya nakal kata namanya. Aku rasakan sudah umur berapa tahun ini karena ada faedahnya, karena ada fungsinya. Bahkan yang menyelamatkan aku di akhirat bukan orang-orang yang aku selamatkan, tapi apa? Amal soleh. Makanya jujur yang sampai kayak apa? Oh benar yang tambah itu. Makanya mumpung kita diberi kesempatan sama Allah SWT dalam kehidupan, kita gunakan daripada kesempatan tersebut dengan baik. Perbaiki dulu diri kita, karena orang banyak yang seperti itu tadi berpikir, oke, nah anak aja ya, nang apa, nang mengirimi dan lain sebagainya. Kita ini anak itu bisa kita mengatur. Kadang kita mengatur anak, karena apa? Anak itu punya hati. Kita punya hati juga. Paham ya? Yang kita punyai hati kita sendiri, kita kadang nggak bisa mengatur hati kita. Dalam artian, malam ini, ya Allah, esok pokoknya sembahyang subuh harus tepat waktu. Ini kita punya hati. Pada waktu subuh datang, ya Allah dinginnya subuh nih, kada jadi kan sembahyang, kira-kira aja digodok. Dalam artian apa? Hati kita yang kita bisa atur, yang bisa kita lawan nafsu kita kadang tidak bisa melawan. Apalagi kita mengatur-ngatur orang lain, lebih susah lagi mengatur anak. Dalam artian yang lain, kita mengharap bacaan Yasin dari anak cucu kita, padahal kita seorang kawan baca Yasin. Kenapa? Karena digunakan waktu. Kita punya abah, siapa yang mengirimkan Yasin? Kita punya kai, siapa yang mengirimkan Yasin? Dalam artian rubah mulai dari diri kita. Dalam setiap hari barang kada kau baca Yasin, baca Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Kirim makan non kuitan, kirim makan non guru-guru. Karena apa? Inilah kesempatan kita untuk berbuat amal soleh. Nang kawa kita gawi, kada usah mahadang anak. Ya orang itu tadi menghadang anak, menghadang cucu, kena anak cucu dan juga, bagus, luar biasa, itu niat yang bagus, perbuatan yang bagus, kehendak yang bagus. Tetapi kita masih mempunyai kesempatan, kenapa tidak digunakan kesempatan tersebut? Makanya mumpung kita hidup di dunia, mumpung kita diberikan Allah SWT umur, gunakan umur tersebut untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk berbuat apapun, bahkan sholat jangan ketinggalan lagi, puasa jangan ketinggalan lagi. Apa? Karena Allah SWT masih menghendaki kita menjadi orang yang baik. Makanya kata Allah, alhamdulillah, puji syukur lawan Allah Ta'ala. Karena apa? Allah SWT telah menitipkan siratan hati, yang mana siratan hati tersebut menjadikan seseorang tersebut menghendaki agar mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dia menyesali daripada perbuatan-perbuatan yang telah lewat. Pada suatu malam, mungkin kalau sebahagian tanpa hadir majelis ta'lim tun, dia ada kadang siratan hati seperti itu. Ya Allah, ini sudah 40 tahun, 50 tahun umur nang kakak ini aja, apabila aku ini berubah aja. Akhirnya berubah, alhamdulillah. Ini dari mana ini? Ini siratan hati daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin ini, bahwasanya apa? Ma asarra man istaghfar walau ada 70 marrah. Seseorang ini gawiannya apa? Bermaksiat, akhirnya bertaubat. Bermaksiat pulang, bertaubat pulang, bermaksiat pulang, bertaubat pulang. Ini tidak dikatakan israr, membangkang, kalau inya masih mau bertaubat. Sekalipun dalam sehari perbuatan maksiat itu 70 kali, memukul orang, memperbuat ini, memperbuat itu, mengambil harta orang lain sebagainya, tapi inya ada bertaubat, maka orang tersebut adalah orang yang luar biasa. Orang tersebut termasuk daripada yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Ini sighah mubalaghah, tawwabin. Dalam artian apa? Bertaubat. Berarti apa? Di dalamnya diselingi daripada maksiat. Makanya seseorang ketika dia berbuat maksiat masih sadar, itu alhamdulillah.
Seseorang berbuat yang kada-kada, itu tadi umur sudah lewat 40-50 tahun tapi inya ada kesadaran, itu alhamdulillah, itu dalil bahwasanya Allah SWT cinta sama orang itu. Maka syukuri. Makanya kata beliau, alhamdulillahilladzi yaghrifu idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah. Akhirnya ketika siratan tersebut masuk di dalam hati, fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah. Akhirnya getaran jiwa tadi, gejolak hati tadi mengantarkan dia dan mengarahkan dia ila suluki sabilis sa'adah, untuk menjalani daripada jalan yang dimana di sana berada keberuntungan yang diberikan oleh Allah SWT. Apa sih jalan tersebut? Allati hiyal iman wal ibadah, yaitu adalah suatu iman dan ibadat. Makanya kalau kita sudah beriman kurang ibadatnya, nah, hendaknya kita rajin-rajin beribadat. Orang-orang di dekat kita kalau tidak punya iman, ketika dia diberikan iman oleh Allah SWT, itu juga luar biasa. Makanya untung bagi orang-orang yang kafir ketika dia mau masuk Islam. Kenapa? Dosa-dosanya yang telah terdahulu diampuni semua sama Allah Ta'ala. Orang kafir kalau seandainya umurnya 40 tahun sudah, akhirnya dia masuk Islam, sholat-sholat yang dia tinggalkan tidak perlu wajib digodok, puasa-puasa yang dia tinggalkan tidak wajib digodok. Karena apa? Karena dia ini Allah Subhanahu wa taala saking cintanya agar hamba ini tidak masuk ke neraka, diberikan apa? Targhib, ataupun kita katakan iming-iming, ataupun kita katakan gairah agar dia mau masuk ke dalam Islam. Seorang hamba yang selalu berbuat maksiat, selama dia masih bertaubat, dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT. Saking cintanya Allah SWT, luar biasa. Makanya pada awal diciptakan daripada manusia, ketika mereka bermaksiat, apa? Langit, bumi, gunung, lautan, ini komplain sama Allah Ta'ala. Ujar gunung, ya Allah, ulun kada sanggup lagi sudah lawan buhan manusia nenek. Bermaksiat aja gawian. Ulun hendak letus akan aja sudah Merapi yang berada di dalam perut ulun ini. Kata siapa? Kata gunung. Ujar lautan, ya Allah, ulun kada sanggup lagi sudah lawan buhan maksiat ini. Rasanya hendak olah ulun tsunami aja. Olah tsunami aja sudah. Biar matian buhan maksiat nih. Ujar siapa? Ujar lautan. Imbah itu pulang ujar langit, ulun gugurakan aja langit nih, biar bubuhan ini lenyap lawan langit. Ayo sarikan langit, bumi lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada mereka, innakum lan takhluquhum, sesungguhnya kalian tidak menciptakan mereka. Kalau seandainya kalian menciptakan mereka, niscaya kalian akan menyayangi mereka. Walillahil matsalul a'la. Kita sebagai contoh aja. Kita nih ibu-ibu pasti paham ini, atau bapak-bapak. Ketika mempunyai anak, ini Allah Ta'ala pastinya lebih tinggi lagi perumpamannya. Tetapi biar kita paham bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu punya anak. Anak ini luar biasa nakalnya. Apapun yang menyebabkan agar dia berhenti nakal, dikasih sama orang tuanya. Nah, jangan lagi lah ikam membolos sekolah. Ujar anak, ulun ini jadi membolos kerja bisi kendaraan, tukarakan bang kendaraan, ditukarakan lawan nangkoitan. Nah, ikam jangan nangkain gitu. Ulun ini kerja hiburan di rumah, kerja PlayStation, ditukarakan PlayStation. Nah, ikam gini, kekawanan pakai Apple seberataan, supan ulun sekolah kada Apple, ditukarakan kan nangkoitan Apple. Padahal gawian anak ini apa? Membangkang, kada mematuhi daripada apa yang dibilang orang tua. Tapi yang penting inya mau berubah, sayang orang tua tadi, dikasih ini, dikasih itu dan sebagainya. Jelas itu ya? Sebahagian anak ini dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, dikasih itu, tetap membangkang. Orang tua akhirnya sarik. Ujar nang kuitan apa? Keluar aja sudah pada rumah. Aku kata butuh anak nang kayak ikam ini. Nang kayak bala. Biasanya ada yang seperti itu. Ikam ini bukan anakku lagi sudah. Keluar. Kada
tidak aku anggap anak lagi. Sebagian orang tua seperti itu. Tapi ini orang tua, ketika dia bilang seperti itu, akhirnya di luar orang bilang, "Uma anak pian tuh nakalnya paman, Cil." Bilang bahuru hara di kampung anak pian aja. Ada kau ditagur, bilang iya aja terus nang bolah gawi. Ini nang kuitan apa? Membilangkan hati. Jar nang kuitan. Biram situ. Sarahinya anakku tuh jangan macam-macam ikam. Wani macam-macam ikam. Aku anu ikam. Bagaimana? Ini manusia. Allah Subhanahu wa taala lebih lagi sayang sama kita ini makhluknya. Makanya itu tadi. Di situ kalau kita paham daripada makna cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba ini, maka hendaknya cinta tersebut ada timbal balik. Bagaimana kita agar menjadi orang yang saling mencintai. Jangan bertepuk sebelah tangan. Jangan Allah taala aja yang cinta lawan kita, tapi cinta dari kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yaitu adalah ketika kita diberi iman, nah gunakan iman tersebut dengan memperbuat daripada ibadat di tengah-tengahnya. Sembahyang 5 waktu jangan ketinggalan, puasa jangan ketinggalan, perbuatan-perbuatan maksiat jangan digawi, sebagai terima kasih, sebagai tanda dan bukti bahwasanya kita pun juga sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat iman, terus apa? Diberi siratan hati lagi. Siratan hati yang akhirnya gara-gara itu kita menginginkan perbuatan ibadat, menginginkan untuk bertaubat, menginginkan agar menjauhi daripada maksiat. Luar biasa ini. Makanya cara kita bersyukur tersebut dengan apa? Jangan membangkang lagi, mengerjakan daripada apa yang disuruh oleh orang yang kita cintai. Jelas itu ya. Makanya akhirnya gara-gara lalatul iradah tadi kata Habibul Haddad, fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah. Akhirnya itu menjadi goncangan getaran jiwa yang mendorong dia agar dia menjalani daripada suluk sabilis sa'adah. Jalan agar dia menjadi orang beruntung, yaitu apa? Beriman dan dia melakukan daripada ibadah. Nah, di sini Al Habib Abdul Haddad nanti menjelaskan bagaimana agar kita menjalani daripada ibadat tersebut. Makanya judul kitabnya apa? Adab Sulukul Murid. Ini adalah adab tata tertib bagi orang-orang yang menghendaki agar dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yaitu adalah suatu tuntunan. Adab ini, suluk itu adalah cara berjalan. Al-murid bagi orang-orang yang menghendaki apa? Menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak apa kita agar dekat dengan Allah taala? Bagaimana kita agar dekat sama Rasulullah? Di sini dituntun sama Habibul Haddad, luar biasa. Dari awal kita hendak suluk, dari awal kita hendak, ujar orang Banjar tuh, menopangkan kaki untuk pertama kali, bejajak pertama kali, mengolah pondasi daripada ibadat. Nah, kayak apa? Di sini caranya diajarkan oleh Abdul Haddad daripada kitab Adab Sulukul Murid ini, luar biasa. Jelas itu ya. Terus kata beliau, akhirnya gara-gara dia dapat daripada goncangan dan getaran jiwa tadi agar dia bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kata beliau wa mahwu kulli rasmin wa adah. Akhirnya apa? Dihapus daripada adat-adat kebiasaannya. Kebiasaan-kebiasaan buruk enggak ditinggalkan sama dia. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang dicela, yang tidak disukai sama orang, ditinggalkan semua sama dia. Untuk apa? Bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu ya. Oleh karena itulah beliau di sini sangat, kata beliau, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada semua dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah suatu hadiah yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah cinta kepada hamba-hambanya. Semoga kita semua yang hadir di sini menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita memperbuat daripada suatu maksiat kecuali di sana ada lagi teguran agar kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita bermalas-malasan daripada perbuatan ibadat dan rajin di dalam berbuat maksiat kecuali Allah Subhanahu wa taala kasih teguran lagi, dikasih daripada hurgan dan daripada kita katakan tadi siratan hati yang sehingga kita
menjauhi daripada perbuatan-perbuatan maksiat tersebut dan rajin di dalam perbuatan ibadat sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua juga diberikan sama Allah Taala kepada kerabat kita, keluarga kita, anak kita, abah kita, ibu kita, paman kita, jiran tetangga kita, dan orang-orang yang dekat sama kita ataupun yang jauh daripada kita, daripada orang-orang mukmin, diberikan daripada siratan hati tersebut sehingga mereka semua menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu sudah kayaknya gurulah. Hah? Cukupkah sudah? Kayaknya cukupkah sudah? Biar sembahyangan nyala sudah. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المحبوبين عندك. اللهم اجعلنا من المحبوبين عندك. اللهم اجعلنا من المحبوبين عندك واجعلنا ممن دخل في قولك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وادخلنا في ذلك يا الله. واغفر ذنوبنا واغفر ذنوب أهلنا واغفر ذنوب قرابتنا واغفر ذنوب جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.